Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar dan tidak kekurangan suatu apapun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari sama-sama juga kita haturkan teruntuk junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya untuk kita semua umat beliau yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di jalan kebenaran, di jalan Islam, di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan kita tidak berjumpa karena dalam rangka momentum Idul Adha kemarin kita sengaja diliburkan untuk sementara waktu karena banyak kegiatan, ya baik itu guru kita maupun para kru yang bertugas di TV Islamic Center ini juga tentunya memiliki kegiatan-kegiatan yang insya Allah juga demi kemaslahatan dan kebaikan bersama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beberapa pekan yang lalu sudah membahas ya masalah-masalah fikih, terutama masih di wilayah taharah dan istinja. Ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di wilayah bersuci, yakni bersuci daripada hadas, yaitu hadas besar. Makanya topik kita pada minggu ini adalah masalah mandi wajib. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Mudassir Rahman tentang hukum-hukum mandi ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada guru Mudassir Rahman. Falyatafaddal maskura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dipanjangkannya umur kita di dalam taat, disihatkannya badan kita di dalam ibadat, dan diluaskannya rezeki kita yang halal dan berberkat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tentang mandi wajib. Nah, apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang hukumnya wajib, ya kan? Kalau istilah fikih itu disebut dengan ta'mimu jami'il badan bil ma'i bin niyatin makhsusatin. Nah, itu bahasa fikihnya, itu mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh dengan niat yang khusus. Nah, kalau bahasanya kita, mandi wajib itu adalah mandi yang hukumnya wajib. Nah, ada juga mandi itu yang hukumnya sunat, yaitu misalnya mandi hari Jumat bagi yang ingin sembahyang Jumat, maka sunat hukumnya mandi. Nah, diantaranya lagi mandi hari raya Idul Fitri juga hukumnya sunat. Mandi hari Idul Adha juga hukumnya sunat. Nah, jadi banyak mandi-mandi yang hukumnya sunat.
Kemudian lagi ada juga mandi yang hukumnya makruh, yaitu mandi dengan menyelam bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, jadi makruh orang yang berpuasa itu mandi dengan menyelam. Nah, dikhawatirkan nanti masuk banyu ke dalam rongga. Nah, ada juga mandi itu yang hukumnya mubah, ya, boleh-boleh saja. Artinya berpahala kada, berdosa kada juga. Ya mandi biasa, yaitu mandi biasa. Nah, ada juga mandi itu yang hukumnya haram, seperti mandi menggunakan air milik orang lain tanpa izin, gosop namanya. Ya, misalnya mandi di WC masjid, yang mana banyunya itu khusus untuk wudu dan khusus untuk istinja dan khusus untuk keperluan masjid. Mandi tempat di WC masjid itu, nah itu bisa nanti hukumnya haram. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mandi wajib, yaitu mandi yang hukumnya wajib. Tentunya ada yang mewajibkan. Nah, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama yaitu adalah inzalul mani, keluar mani. Sama ada keluarnya itu di dalam tidurnya disebut ihtilam, atau keluar mani itu disebabkan menghayal, juga mandi, wajib mandi. Atau keluar mani itu disebabkan jima, atau disebabkan sesuatu yang diharamkan dalam agama, yaitu onani atau masturbasi. Maka mengeluarkan mani dengan cara itu wajib hukumnya mandi, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, adapun mani itu dapat dikenal, dapat diketahui dengan 3 sifatnya, yaitu keluar mani itu dengan tadafuk. Ya kah, tadafuk itu bahasa kitanya ya muncrat ya kah. Nah, itu berarti mani tenang keluar ya lah. Yang kedua, sifat mani itu adalah baunya. Baunya ini khas. Kalau kita orang Banjar tuh bau mahung atau bau baik clean. Nah, itu berarti yang keluar tuh mani. Atau yang ketiga, sifat mani itu yaitu keluarnya tuh bitalazzut bisyahwat, ada rasa nyaman, ya kah, nikmat, lezat. Nah, apabila ada satu daripada 3 ini, maka nyatalah itu adalah banyu mani. Bila keluar banyu mani, maka wajib mandi. Nah, ini pengetahuan ini mestinya anak-anak kita SD, SMP itu sudah mengetahui. Nah, supayanya tahu bahwasanya ini wajib mandinya, ya kah? Nah, dikhawatirkan nanti anak-anak kita kada tahu ini mandi kah? Apakah banyu kami kah? Nah, kalau kada mandi wajibnya, kada mandi wajib kena junub di banyu sumbahyangnya kada sah. Biar kada sah berdosa, ya kah? Nah, itu. Kemudian lagi di antara yang mewajibkan mandi yang nomor 2, pertama tadi keluar mani, yang kedua adalah jima atau memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang lain, baik itu satu jenis atau beda jenis. Nah, jima masuk, batas masuknya itu sampai mana? Yaitu batas, ini bagian kepala, kemaluan. Nah, apabila itu sudah masuk ke dalam kemaluan perempuan, istrinya, maka wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Ya kah? Jadi yang wajib mandi itu adalah memasukkan alat kelamin atau dimasuki alat kelamin di kelaminnya, atau jima itu juga masuk. Ya kah? Baik jima dengan istri yang halal atau berzinah pun juga wajib mandi. Ya kah? Wajib mandi. Nah, jadi syaratnya apa? Mesti alat kelamin yang masuk itu. Kalau yang masuk itu bukan alat kelamin, maka tidak wajib mandi kecuali keluar mani. Misalnya sesuatu yang diharamkan, memasukkan jari tangan misalnya ke kelamin, ke alat kelamin perempuan, itu kada wajib mandi kecuali keluar mani. Atau alat-alat yang lain yang kada dibolehkan lah misalnya. Nah, itu. Yang ketiga, yang menyebabkan wajib mandi itu adalah al-maut, yaitu mati. Mati itu wajib mandi, tapi wajib dimandikan. Wajibnya wajib kifayah, ya kah? Tapi seandainya mayitnya mandi misalnya sah aja juga, ya kah? Karena ada
seorang wali ya kan. Sidin itu meninggal dunia dan Sidin mandi sorangan. Ya. Kalau kada salah itu nama Sidin itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, Sidin itu meninggal, mandinya mandi sorangan Sidin. Itu sah aja. Nah 3 macam ini keluar mani, jima ya kan, atau mati ini laki-laki dan perempuan sama. Kemudian lagi yang keempat yang mewajibkan mandi itu yaitu haid, datang bulan, menstruasi. Ini khusus bagi babinian. Nah, jadi apabila perempuan itu sudah datang bulan, maka wajib inya itu mandi. Kapan mandinya? Setelah berhenti keluar darah haid. Ya kah? Apakah langsung wajib mandi? Kada, ya kah? Kecuali waktu sholat mepet. Nah, mepet sudah waktu sholat, maka wajibnya segera mandi. Kalau waktu sholat masih panjang, kada wajibnya langsung, tapi mandinya wajib, ya kah? Babinian nang datang bulan, ya kan, wajib mandi. Kemudian yang ke-5, ya kan, nifas. Perempuan yang keluar darah sesudah melahirkan, maka darahnya itu disebut darah nifas. Maka wajib perempuan itu mandi daripada darah nifas. Kapan wajibnya? Setelah berhenti darah nifas itu keluar. Nah, biasanya 40 hari atau paling lama 60 hari. Yang terakhir yang mewajibkan mandi itu adalah al-wiladah, yaitu beranak. Ya. Perempuan yang beranak keluar sebijian anaknya sudah, maka wajib mandi. Sekalipun yang keluar itu dalam keadaan meninggal atau dalam segumpal daging, ataupun yang keluar itu segumpal darah alaqah, tetap perempuan itu wajib mandi. Karena anak itu atau yang masih berbentuk daging, ya kan, itu hakikatnya adalah mani yang mau takit mani yang sudah berbentuk, ya kan? Jadi wajib mandi karena beranak. Sama ada beranaknya itu normal kayak biasa atau beranak dengan cara sesar, wajib juga perempuan itu mandi. Nah 6 macam ini adalah hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Itu disebut dengan mandi wajib. Adapun rukunnya di dalam mazhab kita Syafi'i ada 2, ya kan? Ada 2. Di dalam mazhab lain beda lagi. Nah di dalam mazhab Abu Hanifah, nah ini sebagai pengetahuan aja, ya kan? Pengetahuan. Di dalam mazhab Abu Hanifah rukun mandi wajib itu ada 3. Yang pertama itu madmadah, yaitu berkumur-kumur. Yang kedua itu istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Yang ketiga yaitu meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Nah, 3 macam ini adalah rukun mandi wajib menurut madhab Abu Hanifah. Di dalam madhab Malik bin Anas, rukun mandi wajib itu 5. Nah ini banyak lagi nih. Nah yang pertama yaitu niat. Tapi niat di sini beda nanti dengan niatnya Imam Syafi'i. Niat di dalam madhab Abu Hanifah ini, Maliki ini, dia boleh berniat habis itu mandi, ya kah? Kada berimbai dengan gawian. Ya kah? Yang kedua adalah ta'mimul ma'i bil badan. Ta'mimul badan bil ma', yaitu meratakan banyu ke seluruh bagian tubuh. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang ketiga yaitu ad-dalku, menggosok, ya kah? Bakusuknya kita, ya kah? Itu wajib, ya kah? Rukun mandi tak kalau di dalam mazhab Maliki. Yang keempat yaitu mualat, langsung pada boleh dicicil, ya kah? Mesti basah semuanya. Selesai dalam satu kali mandi, ya kah? Yang keempat, yang kelima yaitu takhlil asabi, yaitu menyelat-nyelati di rambut, nah diselat-selati supaya menyampaikan banyu. Nah 5 macam itu rukun mandi wajib menurut madhab Maliki. Menurut madhab Ahmad bin Hambal, rukun mandi wajib itu 1 aja, yaitu meratakan banyu ke seluruh bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk mulut bagian dalam dan hidung bagian dalam. Ini modelnya mirip dengan madhab Abu Hanifah.
Tapi di sini disebut satu aja karena bagian mulut dianggap bagian luar, ya kah? Nah, satu aja. Di dalam mazhab kita Syafi'i, nah ini yang ulun akan bahas. Rukun mandi wajib itu 2 aja. Yaitu pertama niat ketika basuhan pertama, ya kah? Atau pertama kali membasuh, niatnya apa? Dalam hati, nang wajib. Sunat diucapkan. Misalnya nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi wajib. Nah, sudah sahaja kita, ya kah? Sahaja aku mandi wajib atau sahaja aku mengangkatkan hadas, nawaitu rabbal hadas. Atau nawaitu rabbal hadasil akbar, sahaja aku mengangkatkan hadas besar. Atau nawaitu rabbal janabah, boleh juga. Sahaja aku mengangkatkan junub, boleh. Nawaitu rabbal haid, sahaja aku mengangkatkan hadas haid, boleh juga bagi babinian. Atau nawaitu rabbal hadasil nifas, boleh juga, ya kah? Nah, diucapkan itu sunat. Nah, di dalam hati hukumnya ketika banyu itu, ya kah, membasahi satu bagian tubuh kita dimanapun, disitulah mandak niat. Misalnya di kepala, sahaja aku mandi wajib. Atau di tangan, sahaja aku mandi wajib. Atau di batis, sahaja aku mandi wajib, sah niatnya, ya kah? Jadi baimbay dengan gawiannya. Apabila terlambat, misalnya berniat berdahulu, sahaja aku mandi wajib, panjang bakuboy, di dalam mazhab Syafi'i kada sah, ya, kada sah. Rukun yang kedua yaitu meratakan seluruh banyu tadi kepada seluruh bagian tubuh. Mesti seluruh bagian tubuh ini basah. Dari ujung rambut sampai ujung bulu batis, ya kan? Bulu batisnya panjang. Nah, basah tak? Sampai. Termasuk juga lipatan-lipatan tubuh, apalagi nang lamak awaknya, ya. Itu mesti disampaikan banyu itu. Termasuk juga bagi nang belum bersunat, aklab, ya kah? Nah, di dalam itu wajib tuh basah, dibasahi. Termasuk juga bagian rambut, bagian kulit rambut, ya kah? Nah, lipat-lipatan bagian ketek, ketiak, itu mesti basah semuanya. Wajib menyampaikan banyu ke seluruh bagian tubuh, termasuk di bawah kuku juga, ya kan? Nah, 2 macam ini adalah rukun mandi wajib menurut mazhab kita Syafi'i. Nah, kemudian lagi apa? Adapun sunnahnya itu banyak. Di antaranya membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya lagi menghadap kiblat. Nah, sunat ini sama dengan wudu juga, ya kah? Tapi bedanya dengan wudu, apabila berjenggot tebal, cukup inya mengusap bagian luarnya aja. Tapi apabila mandi wajib, wajibnya membasuh bagian dalam. Nah, itu bedanya dengan mandi wajib. Kalau bagi yang bisi jenggot tebal, ya kah? Tebal jenggotnya ini, bekutuan ya. Nah, kemudian lagi sunnahnya mandi wajib itu menghadap kiblat, membaca bismillah. Kemudian lagi berdiri mandinya. Mandinya itu berdiri menghadap kiblat supaya banyu itu sampai kalau nyoba duduk dikhawatirkan nanti ada yang terlipat. Nah, terlipat kada sampai banyu ke dalam situ. Bila banyu kada sampai situ maka kada sah mandi wajibnya. Nah, jadi sunat berdiri kita. Tapi misalnya berduduk sampai aja ya kada masalah. Tapi kada dapat pahala sunat. Nah, kemudian lagi apa? Membasuhnya itu 3 kali. Dimulai dari kepala. Kepala 3 kali tak. Sahaja aku mandi wajib karena tahu ini wajibnya. Kemudian 3 kali gayung kepala. Kemudian lagi 3 kali di bagian kanan bagian depan. 3 kali gayung. 3 kali di bagian belakang kanan. Pun kiri kayak itu juga. Nah, itu dapat pahala sunat sudah. Taslis 3 kali basuhan. Nah, mbah itu seraya lagi anak menyalam kah? Ya kah? Ya kah? Jadi kada harus diulang lagi kepala kada, ya kah? Ibu itu sudah tagawi sudah itu berarti dapat pahala sunat. Nah, di antaranya lagi apa? Disunatkan mandi wajib itu sama dengan sunatnya juga berwudu. Nah, di antaranya lagi apa?
yaitu ad-dalku. Ad-dalku itu menggosok. Nah, kusuk, mandinya berkusuk ya kita. Dan mandinya dalam keadaan menutup aurat, itu sunat jiwa. Berarti lanjang boleh aja telanjang. Jadi yang ditutup itu kalau laki-laki adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau pakai sempak sudah itu termasuk menutup aurat, karena aurat laki-laki di ketikanya sendirian auratnya itu yaitu kemaluan muka dan ke belakang. Nah, itu. Bertutup tuh sunat ditutup ya kah? Walaupun boleh aja dia buka. Nah, kamu lagi jangan berlebih-lebihan menggunakan banyu. Kemudian sunat lagi berwudu. Nah, jadi sebelum mandi itu sunat berwudu sempurna sampai selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, berwudu nanti membasuh batis itu setelah mandi. Itu yang kedua caranya. Boleh juga berwudu itu pas mandi. Pas mandi berwudunya boleh juga. Boleh juga pas berwudu itu setelah mandi. Itu dapat juga pahala sunat. Nah, sunat, tapi yang lebih afdalnya itu sebelum mandi berwudu, ya kah? Sebelum mandi berwudu. Nah, itu banyak sunat-sunat di dalam mandi wajib. Sebagaimana sunat-sunat di dalam wudu, Nah, itu adalah tentang sekilas tentang masalah mandi wajib, ya kan? Tentang mandi wajib. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin kita akan bahas. Ustaz. Ya. Ya, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan guru kita Ustadz Mudatsir Rahman seputar mandi wajib ya. Jadi mandi wajib ini juga merupakan salah satu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, karena dia masih bagian daripada perkara bersuci. Nah, karena kita bersuci itu sebagaimana dijelaskan oleh beliau juga beberapa minggu yang lalu, ada yang bersuci daripada hadas dan ada yang bersuci daripada najis. Yang bersuci daripada najis sudah kita bahas panjang lebar. Bersuci dari hadas kemarin tentang wudhu ya, hadas kecil sudah dibahas juga. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hadas besar, yakni mensucikannya dengan mandi wajib guru ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang pemirsa untuk sama-sama bertanya jawab ya, muzakarah. Muzakarah itu kan artinya kan ngobrol-ngobrol, berdiskusi gitu guru ya. Ke nomor yang ada di layar televisi Anda dan atau melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube TV Islamic Center yang saat ini siaran live ya, selain di channel TV kabelnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berpantun sedikit dengan untuk Guru Mudatsir ya. Buah selasih si buah jambu, buah semangka merah merekah. Terima kasih kepada Tuan Guru, semoga ilmunya bertambah berkah. Nah, itu. Buah jambu diolah selai, sangatlah nyaman untuk dimakan. Penjelasan guru sudah selesai, saatnya kita yang membuat pertanyaan. Nah, ini. Naik kuda memakai topi supaya kepala kita bertutup. Kirimkan pada nomor yang ada di layar TV atau yang ada di channel YouTube. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, silahkan saya mau periksa juga WA kita. Siapa tahu ada yang masuk. Nah, ternyata belum ada ya. Ini pertanyaan yang sudah ada sejak malam tadi ini, yang masuknya sudah dari kemarin. Baik ya. Saya akan bacakan, ini mudah-mudahan guru kita berkenan untuk memberikan jawaban. Yang pertama ini guru, ini mohon maaf yang belum menikah, yang jomblo ya. Ini tentang seorang perempuan. Nah, bagaimana jika seorang perempuan itu
jima, ya jima itu artinya berhubungan suami istri dengan suaminya, kemudian mandi wajib, dan setelah mandi wajib lalu keluar mani, apakah mandinya wajib diulang? Nah ini guru. Nah cuman ini belum jelas guru, keluar mani selanjutnya itu apa karena hubungan seksual, apa karena yang lama yang apa yang sudah sebelumnya itu tertunda mungkin terkeluar lagi gitu mungkin. Iya. Jadi tadi disebutkan bahwa yang menyebabkan mandi wajib itu adalah keluar mani. Iya. Maka bilanya mani itu keluar, maka wajib mandi. Walaupun kada sengaja guru. Walaupun kada sengaja. Ya. Tapi kadang ada satu masalah dan ini mungkin sering ditemukan di orang sepasang suami istri. Perempuan setelah selesai jima kemudian mandi, setelah mandi ternyata ada lagi yang keluar. Nah, apakah dia wajib mengulang mandinya? Ini tergantung saat dia melakukan jima. Apakah perempuan itu juga keluar mani? Apabila dia juga keluar mani, maka wajib mandinya diulang. Karena yang keluar itu maninya ada di situ. Iya. Tapi apabila perempuan itu waktu mani itu tidak keluar mani, berarti yang keluar itu mani suaminya. Ya. Maka perempuan itu tidak wajib mengulang mandinya. Nah, jadi dilihat waktu mainnya aja. Keluar merasa ada keluar mani kan, punya keluar mani, kena diulang mandi wajibnya tak? Ya, wajib diulang tak? Jadi diulang dari awal guru ya? Diulang dari awal. Nah bagaimana kalau dicicil guru? Dicicil mandi wajibnya? Mandi cicil. mungkin maksudnya gini, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau mandi wajib itu dicicil? Mungkin maksudnya adalah mandi kan mungkin berapa gayung, habis banyak nyari lagi lain. Mungkin gitu lah ya? Dicicil gitu boleh lah. Jadi kayak ini. Tadi kan disebut rukun mandi wajib itu 2. Di dalam madzhab Syafi'i itu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Tadi tidak disebutkan al-mualat. Mualat di dalam madzhab Syafi'i itu sunat. Mualat itu ya kita sekaligus ya. Kontan ya kah mualat. Nah, jadi itu memberikan pahaman bahwa mandi wajib itu boleh dicicil sebagaimana wudu. Wudu itu juga boleh dicicil. Nah, mandi wajib itu apalagi? Misalnya malam nih dingin ya kah? Ya junub. Lalu nyenak mandi, lalu dibasuhnya batisnya aja, asah jaku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Kenapa imbas tentang subuh, kena disambunginya basuhan yang belum dibasuhnya. Iya. Maka itu sahaja dan kada perlu diulang niatnya. Kada perlu diulang niatnya karena mualat itu kada wajib di dalam madzhab kita Syafi'i. Jadi intinya apa? Boleh dicicil. Ya kah? Boleh, tapi bagus afdalnya itu adalah sekaligus. Soalnya sempat kering yang bagian yang tuh guru. Iya, kada masalah. Misalnya takut kepalanya basah, kelihatan mintuha misalnya lah. Jadi kepala jangan dibasahi, awak aja. Kena ya kan basah pulang kepalanya. Nah, tapi dalam keadaan itu kada boleh sembahyang. Kada boleh sembahyang karena belum lagi. Masih ada junubnya. Nah, kena kalau yang sembahyang kada sah sembahyangnya. Jadi setelah sempurna basuhannya itu barunya boleh sembahyang. Gitu, guru. Oke, ini ada pertanyaan lagi guru. Ini masalah mandi juga, cuma bukan mandi wajib ini. Apa hukumnya mandi bagi perempuan yang hamil 7 bulan? Nah, ini mungkin maksud tradisi nih kita guru. Nah, berkenaan dengan tradisi adat kita kan memang di Nusantara kan kayak itu. Terutama kita Bubuan Banjar juga gitu. Mandi 7 bulanan ya kah? Mungkin tambahin lagi guru, saja sekalian guru jawabnya. Terus mandinya itu juga menggunakan syarat-syarat, misalkan kayak biasa kita kan mayang pinang segala itu. Ini enggak ada guru di pertanyaan, cuma tambahin sedikit aja sekalian. Kan? Mandi 7 bulanan bagi perempuan yang hamil itu kalau kita pandang dari sisi agama boleh aja. Mau 7 bulan kah? Mau 8 bulan kayaknya mandi? Mau 9 bulan kayaknya mandi? Iya kah? Boleh aja. Maunya pakai mayang kah? Atau pakai kembang kah? Atau pakai sabun kah? Boleh aja. Iya kah? Itu hukumnya boleh. Wajib kada, sunat kada, hukumnya boleh. Tapi guru, itu kan nang kada boleh itu adalah hal-hal nang mendatang. Nah, misalnya mandinya ditonton oleh orang nang kada boleh melihat auratnya. Iya kah? Ditonton. Ya. Ini bini kita 7 bulan. Auratnya terbuka lah. Auratnya terbuka, kepalanya, rambutnya, dadanya kelihatan sedikit, susunya sebelah kelihatan. Ditonton orang yang lain.
maka haram hukumnya tak. Nah, jadi gawian yang itu jangan lagi dilestarikan. Hendak mandi-mandi juga di dalam kamar mandi berduaan lawan tukang mandi, tapi binian juga. Ya kan? Binian juga. Nah, itu hukumnya boleh aja. Nah, ada pun misalnya selamatan, setelahnya itu bagus juga. Karena ada di dalam Al-Qur'an itu kisah ya walaupun kada di dalam itu walamma asqalat manakala kehamilan Siti Hawa itu sudah berat, berarti ini 7 bulan. Da'awallah rabbahuma, keduanya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain ataitana solihan, sungguh jika engkau memberi kami anak nang solih, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan menjadi orang nang bersyukur. Ya syukuran 7 bulanan. Lalu mbak undang tetangga, undang ustadz berdoa. Ya ini ayatnya dalilnya. Ya kan? Falamma asqalat da'awallahu rabbahuma lain ataitana solihan lanakunanna minasyakirin, berdoa. Tapi namun 7 bulan ini dangdutan jelas sudah haram ya kan? Ya kan? Kita hendak nang solih. Tapi mandi-mandinya ditonton orang banyak. Kayak apa? Maksiat sudah. Melibetianan sudah maksiat. Begitu bedangdutan pulang. Nah, itu sudah menyalahi syariat ya kan? Menhandak mandi-mandi di ruangan tertutup. Kemudian mengundang ustadz berdoa, mendoakan supaya anak di kandungan itu selamat, sehat, jadi anak nang soleh. Nah, itu Allahu a'lam. Nah, tapi ini Guru, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Kan biasa di masyarakat kita kalau tradisi itu mungkin secara jahir oke lah, enggak masalah mau pakai mayang kah apakah minyak wangi kah. Tapi kalau disertai keyakinan, biasanya kan ada keyakinan yang dalam hadis belum diceritakan atau Al-Qur'an tidak menyebutkan, misalkan kalau pakai mayang supaya ini, pakai ini supaya ini. Nah, ini kayak apa? Mungkin itu lebih kepada tafaulan. Tafaulan ini kalau yang mandi pakai mayang supaya anaknya harum, disukai. Kan harum itu sesuatu yang disukai. Ya, tafawulnya supaya anak ini jadi orang yang disukai oleh semua orang ya kan. Tapi jangan diyakini itu wajib atau diyakini itu sunat. Nah, ini bid'ah nantinya jatuhnya. Atau betul-betul dianggap itu sebab akibatnya gitu lah. Nah, kada boleh. Nah, jadi ini jangan kita luruskan. Jadi kalau misalnya mandi pakai mayang silakan, tapi jangan punya kada boleh. Nah, itu sudah melenceng sudah. Itu nang salahnya. Tapi kalau silakan aja pakai mayang, enggak mau pakai sabun kah, asal jangan pakai deterjen aja. Nah, itu boleh-boleh aja. Tafawulnya supaya anak dalam kandungan itu harum, disukai orang ya kan. Tapi kalau diyakini misalnya kalau kada pakai ini, kini anaknya kayak ini. Nah, itu kada ada kayak itu ya kan. Itu yang kada boleh Guru. Itu yang kada boleh kita yakini, kada boleh dijadikan keyakinan. Dan itu yang kada boleh. Mandinya boleh aja. Mungkin ini tugas kita Guru, tugas para dai untuk meluruskan ini tadi ya kan. Kalau kita anggap sepaket itu haram, itu salah juga. Mengharamkan sesuatu yang kada diharamkan Allah Ta'ala, itu kada boleh juga. Iya, betul. Boleh juga. Ini Guru ada lagi pertanyaan. Biasanya nih mungkin kayaknya nih nih Guru pertanyaan nih. Biasanya kalau orang nih mungkin lebih kepada kayak orang mandi besar habis haid atau apa gitu kan. Kan biasa kalau kita bini-bini lah terutama, ada kan dipakai waktu rontok rambut pada saat haid itu kan dikumpuli. Lalu pada saat mandi wajib dibawa mandi. Nah, itu kayak apa nih Guru? Karena di sini pertanyaannya apakah rambut atau potongan kuku wajib dibawa saat mandi wajib? Kada wajib. Kada wajib lah. Kada wajib. Sekalipun dibawanya mandi, misalnya waktu binian bersurui kah, dikumpulkannya rambutnya. Dibawanya mandi tetap kada menghilangkan kejunupan junubnya itu kada hilang juga. Jadi kada wajib dibawa mandi. Jadi memang bagi orang yang junub atau berhadas besar disunatkan jangan memotong kuku, jangan memotong rambut atau mencabut bulu, karena nanti di akhirat itu kembali kepada kita dalam keadaan junub. Tapi kalau rontok serangan kada masalah. Nang makruh itu adalah kita potong waktu kita junub. Disengaja gitu lah. Sengaja kita potong. Nah, itu makruh hukumnya, kada haram, kada makruh. Tapi ini pun juga ulama berbeda pendapat. Artinya nang kembali kepada kita di akhirat nanti itu bukan potongan-potongan waktu hidup itu, tapi waktu kita mati. Nah, itu ada juga satu pendapat. Jadi menurut pendapat yang kedua ini boleh juga. Pendapat pertama hukumnya makruh. Jadi kada ada masalah haram atau kada sahnya, kada ada.
Jadi bagusnya kada usah ya kah. Makanya disunatkan jangan memotong kuku, jangan memotong rambut atau mencabut bulu. Jangan. Tapi itu apakah ulama sepakat guru di mazhab kita Syafi'i bahwa yang ini tadi kan ini kaitannya erat sekali nih dengan yang boleh kadangnya memotong kuku pada saat berhadas itu tadi. Itu apakah memang haram atau batasnya makruh guru? Batasnya makruh. Oh, makruh. Iya, makruhnya makruh dan ada dua pendapat kita makruh dan boleh. Jadi antara dua itu aja. Makruh dan ada yang membolehkan. Boleh. Jadi itu aja anunya kaulnya yang kita tahu. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari ulun nih guru. Kadang-kadang kemarin waktu masih kita membahas wudhu itu belum sempat ditanyakan, kelupaan. Jadi gini, misalkan kita kan salah satu sunnah bagi laki-laki itu kan mencukur kumis, memelihara jenggot, ya kan? Sunnah. Kalau kita masih sapi kan sunnah, kada masuk wajib, ya kan? Nah, kalau misalkan gini guru, sudah wudhu, kita wudhu sudah di rumah, jalan ke masjid nih, wudhu kan berarti kita sudah kada berhadas kecil kan? Pas kita hendak berangkat ke masjid, waktu kita pakai minyak wangi di depan kaca, kita lihat kumis kita pindah panjang nih. Ambil aja pisau cukur, dicukur, boleh enggak itu guru? Apa membatalkan wudhu apa kada? Atau pada saat kita dalam keadaan itu boleh apa tidak? Itu? Yang membatalkan wudhu itu kan kada masuk lah itu. Kada masuk. Kada masuk. Kemudian disebutkan ada 4 kalau ada salah adalah yang menyentuh kulit dengan beda jenis, ya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau keluar sesuatu daripada 2 kemaluan, apa aja yang keluar batal wudhunya. Ataupun mencium kumis, ya kada batal. Ya kada batal. Jangan kumis. Lain pada kumis pun dicukur kada batal. Ya. Oh iya kalau dicukur rambut segala masih. Iya kada masalah. Sama kada buang angin apa segala macam. Iya. Ini ada lagi guru pertanyaan. Jika perempuan melahirkan kemudian keluar darah nifas, apakah dia wajib mandi karena beranak atau karena keluar darahnya itu? Ya, tadi kan diantara yang menyebabkan mandi wajib adalah nifas dan beranak. Nah misalnya imbah beranak itu keluar darah nifas, apakah saat keluar darah nifas itu wajib mandi? Kan kayak itu pertanyaannya kalau. Iya. Nah di situ disebutkan di dalam kitab Sabilal Muhtadin, ya kan? Apabila beranak seorang perempuan dan masuk waktu sembahyang dan tidak keluar darah nifas, maka wajiblah atasnya mandi wiladah. Jadi beranak tuh kada keluar darah nifas, bersih langsung. Bersih, ya. Makanya wajib mandi wiladah. Karena anak itu sama dengan mani juga. Mani sudah berbentuk. Tapi apabila perempuan itu sudah beranak, keluar darah nifas, makanya kada wajib mandi beranak. Sia-sia aja juga mandi. Kenapa? Karena saat itu sudah nifasnya. Kada terangkat juga hadas besarnya. Jadi kena mandinya itu karena nifas. Setelah darah nifasnya berhenti. Darah nifasnya berhenti. Ya. Jadi sekali aja mandinya tak. Sekali aja mandinya. Baik. Ini lagi pertanyaan. Kalau misalkan ada seorang wanita atau seorang istri yang dalam keadaan haid, kan seorang istri diceritakan di dalam hadis Nabi itu, Nabi pernah bahasanya tuh bermesra-mesra, bercumbu dengan istri beliau pada saat istri beliau haid dengan tidak memasukkan ke situ, ya kan? Boleh aja kan guru ya. Nah, kalau sampai itu menyebabkan junub guru, apakah nanti setelah dia mandi dari haidnya itu apakah sekaligus atau junub dengan haid itu beda? Ya. Jadi di sini masuk bab niat. Jadi apabila seorang itu mempunyai 2 penyebab mandi wajib, misalnya junub dan hadas besar. Misalnya perempuan itu datang bulan dan inya keluar mani saat datang bulan tak. Berarti 2 di dalam awaknya itu hadas, yalah junub dan hadas besar. Maka cukup aja niatnya 1. Oh, gitulah. Cukup niatnya 1. Sahaja aku mandi wajib, maka hadas junub hilang, hadas besarnya pun hilang. Cukup 1. Atau niatnya sahaja aku menghilangkan hadas haid, hadas junub tuh hilang juga. Nang besar aja hilang apalagi nang junub. Nah, apabila niatnya itu beda, misalnya mandi wajib lawan niatnya mandi Jumat, itu boleh ya juga sekaligus. Boleh ya. Tapi wajib keduanya, saja kau mandi wajib dan sunat Jumat. Tapi bila sebutingnya niatnya, maka nang hasil tuh sebutingnya juga. Iya. Nah, misalnya saja kau mandi wajib aja nang dapat.
Mandi sunat Jumat aja nang dapat. Ya. Kalau Bang Guru kan mandi sekali habis selesai itu Mandi lagi. Ya mandi lagi 2 kali. Kada. Ini boleh aja. Ya. Nah ini pertanyaan non pribadi Guru. Dulu kan ketika masih belajar gitu kan kemana-mana gitu Guru dah. Ada salah satu mazhab ulama dari mazhab yang jelas beliau bukan dari mazhab Syafi'i. Nah ulun kada tahu apakah ini sama kada dengan di mazhab kita mazhab Syafi'i. Di situ dikatakan, ulun pernah bertanya, kan salah satu sunat wudu itu salah satu sunat mandi itu kan berwudu ya kan, wudu. Nah tapi beliau mengatakan kalau kita sudah berwudu terus kita mandi, itu kita kan kada perlu wudu lagi pada saat mau sholat. Nah tapi yang ulun tanyakan pada saat itu, misalkan kan kita berwudu, begitu saat kita mandi, pas kita membersih itu tangan kita menyentuh kemaluan, apakah itu sudah membatalkan wudhu kita tadi atau tidak? Nah saat itu beliau mengatakan itu satu paket, kada masalah bang beliau. Ini bagaimana Guru? Apakah mazhab Syafi'i sama seperti itu apa tidak? Jadi sunat mandi itu diantaranya adalah wudhu sebelum mandi atau saat mandi atau sesudah mandi. Okay. Pertanyaannya adalah apabila saat mandi kita menyentuh kemaluan. Iya. Apakah batal wudhunya? Wudhunya batal. Berarti wudhu lagi Guru ya? Wudhu lagi. Jadi wudhunya itu batal. Wudhu batal ada kalau bawa sembahyang. Ya kah? Bawa sembahyang. Tapi hadas satu pendapat mengatakan mandi wajib itu menggugurkan hadas kecil juga. Nah itu. Nah, hadas besar gugur apa ya hadas kecil? Ya itu ulun dengar kemarin. Ya kan? Yang penting waktu mandi itu jangan menyentuh kemaluan. Iya. Karena itu membatalkan wudhu. Ya kah? Jangan disentuh. Jadi pakai lapik. Nah itu yang kemarin ulun permasalahkan tuh Guru. Akhirnya ulun tetap aja ulun wudhu kalau misalkan pada saat mandi. Walaupun sudah berwudhu kan sebelum mandi kan, sebelum niat kan wudhu dulu. Apa? Ya jadi misalnya anak kada berwudhu lagi kada masalah kan hadas besar aja terangkat apalagi hadas kecil. Tapi masalah ini kena penting ketika bayinya sedikit. Nah iya. Nah cukup kesan mandi aja. Iya kan? Bisa digatok yang penting kan. Iya kan yang penting ada. Jangan sampai digatok. Itu masalahnya kita pas bayi itu sedikit. Ini cukup pesan mandi aja, bodoh kada awal lagi. Nah itu kita basuh, gitu sudah mandi wajib aja. Berarti hadas kecilnya tuh 4 juta angkat, boleh ya sembahyang habis itu. Geng. Baju banyak, bodoh aja kan begitu. Iya. Jadi itu ya, itu sempat bingung Guru. Sama ini juga alasannya kan pada saat itu walaupun itu tidak apa-apa bilang karena itu masih dalam satu proses. Itu sama kayak ibarat kita mustakmal karena kecepatan di tangan kita aja kada apa-apa. Zaman kan ulun belum pernah mengkonfirmasi lagi nih kepada guru atau ustadz yang di mazhab Syafi'i. Itu guru yang mengajar kayak ulun waktu itu mazhab Hambali aja. Okay. Nah, ini ada pertanyaan Guru, pertanyaan yang ke-7 kalau tambah dengan pertanyaan tadi. Setelah mandi wajib ternyata di salah satu anggota tubuh ada cat atau getah atau sesuatu yang menghalangi sampainya air. Apakah mandinya wajib diulang dan apakah sholat yang sudah dikerjakan juga wajib diulang? Sholat yang dikerjakan wajib diulang. Karena dalam keadaan belum sempurna mandi wajibnya. Adapun mandi wajibnya kada perlu diulang. Jadi cukup bahagian yang belum dibasuh itu basuh. Oke, itu udah. Ya misalnya di tangan kita ada cat atau ada getah. Jadi nang bagian yang belum kena basuhan itu jadi basuh. Basuh aja lagi nih. Berarti masuk ke mencicil tadi lah tuh. Masuk ke bagian yang mencicil tadi mualat. Karena mualat itu kada wajib di dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, jadi nyamannya kita ya kan. Tapi sembahyang wajib diulang. Misalnya nang waktunya nang itu dah dibawa sembahyang wajib diulang karena junub. Orang junub kada boleh sembahyang. Nah, jadi cuman mandi wajibnya boleh dilanjut. Ya, ini termasuk daripada syarat sah mandi wajib. Termasuk syarat sahnya berwudu. Yaitu jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi sampainya banyu ke kulit atau ke rambut. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berbincang-bincang, bertanya jawab dengan guru kita Ustadz Mudatsir Rahman. Mungkin kalau masih ada lagi yang ingin ditanyakan ya, kita sambil santai-santai aja nih. Mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa berpartisipasi di nomor yang ada di layar televisi Anda. Atau kalau misalkan pada saat ini belum ada pertanyaan, silahkan dikirim saja nanti siang, nanti sore, nanti malam, besok. Karena dalam waktu 1 minggu ini kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab di
pekan yang akan datang. Ya, kita berharap dengan partisipasi seluruh jamaah yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan acara kita akan semakin meriah, acara kita akan semakin dinamis dengan pertanyaan-pertanyaan yang langsung dialami oleh pemirsa sekalian yang ada di rumah. Mungkin itu aja dulu Guru, ini kita ada yang mau ditambahkan Guru? Siapa tahu nah ada ini ada lagi sunat-sunat mandi itu kenapa sebelum mandi itu bakami. Iya. Jadi bagi yang junub lah, bagi yang junub artinya yang keluar mani atau jima, ya bakami supaya mengeluarkan sisa-sisa banyu mani yang ada di dalam kemaluannya. Soalnya kalau keluar lagi mandi lagi kita wajibnya. Jadi sunatakan bakamihnya. Nah kemudian setelah selesai mandi wajib ada lagi sunat, yaitu berdoa. Doanya sama lawan doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mu'tadin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah ini memang banyak kita kelupaan. Habis mandi wajib itu sunat juga wudu sama sunat juga berdoa sama doa wudu. Sama madhab kiblat, madhab ke langit juga. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Nah itu sunat hukumnya. Sunat hukumnya. Nah yang penting itu adalah bagaimana banyu itu sampai ke seluruh bagian tubuh dan kulit nang zohir. Ya, adapun nang bagian mulut bagian dalam itu kada wajib dibasuh. Hidung bagian dalam kada wajib basuh, tapi sunat supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan, yaitu mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ahmad bin Hambal, itu wajib dibasuh bagian dalam. Itu kita kada. Supaya jangan sampai kita ini sah menurut 4 mazhab, maka gawi ke semua ke sunah-sunah tadi tak. Iya. Jadi kada ada masalah kita. Ya kan, kada ada masalah. Kita gawi segala nang sunat-sunat. Adapun sunat-sunat nang kayak 3 kali masuk kanan itu sunat aja. Sekalipun kada kayak itu kan sahaja anunya. Sahaja mandi wajibnya, karena ulun pernah membaca ada di Facebook, ini tata cara mandi wajib bila kada kayak ini kada sah. Nah itu salah. Ya kah itu padahal sunat, ya kah? Bila digawe dapat pahala, bila kada mandinya tetap sah. Ya kah? Tetap sah. Kalau kada kada sah, itu nang salahnya tah kita. Tapi bagus memang diamalkan nih 3 kali. 3 kali ini ada di muka 3 kali, di belakang 3 kali. Biasanya kan 3 kali 3, ya kah? Di kitab itu dijelaskan kepala 3 kali, kanan bagian depan 3 kali, kanan bagian belakang 3 kali. Kiri bagian depan 3 kali, kiri bagian belakang 3 kali. Nah, kayak itu tata cara membasuh dengan taslisu 3 kali. Ya kan? Berapa kali itu ini 3, 6. Nah, itu. Setelahnya lagi meratakan aja nih banyu sampaikan. Dan disunatkan jangan terlalu berlebihan. Kalau Nabi itu mandi cukup 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ya, 4 mud. Karena kulit Nabi itu kan halus, jadi banyu itu jalan di selangan ya. Iya. Kita 5 baskom pada habis-habisnya, karena kebanyakan was-wasnya. Nah, bujur. Kebanyakan was-wasnya. Ya, jadi anak menurut Nabi di pintang sini jangan tapi banyak menggunakan banyu. Pokoknya sebenarnya hati kita pina basah ada berataan ya, sudah selesai. Ya selesai. Berlebihan berarti kita kada mengumpati tata cara Nabi walaupun sahaya pada dohirnya. Yang penting itu kenapa gawean kita tuh usahakan sesama mungkin lah dengan gawean Nabi Muhammad SAW. Karena jalan ini kan masuk ke kita mutabaah lawan Nabi Muhammad, ya kah? Mutabaah. Jadi pintang sini 4 jam mutabaah, ya kah? Jadi Nabi Muhammad tuh kadang sebuting aja gawean sidin banyak. Mandi wajibnya, wudunya, sembahyangnya, ya kah? Muamalahnya, ya kah? Segala macam. Usahakan kita kawas sama lawan Nabi Muhammad SAW. Babininya Bang Guru. Nah babinian lagi. Kita maksudnya Nabi babininya berapa itu kan? Kalau masalah babini, masalah poligami itu kena ada bab khusus. Lain kali aja. Yang dibahas nanti, yang membahasnya itu kena mungkin sampean lebih kompeten kan. Jangan. Kalau ulun kan belum berpengalaman. Ya kan? Hukum-hukumnya tahu. Nah jadi ada babinian lagi. Babinian yang perawan. Ya. Itu beda dengan babinian yang kada perawan. Ya, mandi wajibnya. Iya. Babinian yang perawan itu kada wajibnya membasuh bagian dalam kemaluan. Kalau babinian yang kada perawan lagi wajibnya membasuh bagian dalam tak. Yaitu bagian yang ketikanya duduk qada hajat kelihatan. Nah, itu babinian tahu. Waktunya duduk mah bedungkung nih lah. Kelihatan nih tah.
Nang itu wajib dibasuh bagi babinya nang as-saib, nggak ada bujang lagi, ya kan? Atau sudah belaki atau balu sama. Nah itu wajib tuh dibasuh bagi dalam tuh. Adapun nang perawan, ya kan nang johirnya aja, ya kan nang johirnya aja. Makanya biar itu berkusuk ya lah, nah, tapi nang intinya apa? Nang sahnya aja, yang penting sah dulu, ya kan? Dan nang sunat-sunatnya sebahagian amkawa berkatan kita amalkan supaya dapat pahala sunat. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Guru Mudatsir atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ilmu pian tambah berkah, pian diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan nanti kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di surganya yang paling tinggi bersama para nabi dan bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di dalam acara Muzakarah Fikih ini. Ya, buah semangka buahku ini, buah kelapa diolah santan. Acara kita cukup sampai di sini, sampai berjumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.